Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Faiz Firstian Nugroho dengan NIM 2210511045 yang berasal dari kelas B Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang seminar proposal yang berjudul Analisa Algoritma Bellman-Ford sebagai penentu lintasan terpendek menuju tujuan. Pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa bab. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu selanjutnya kita akan membahas bab 2, tinjauan pustaka yang berisikan bahasan tentang landasan teori dan juga penelitian relevan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3, metodologi yang berisikan rancangan penelitian, tahapan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pertama-tama mari kita membahas latar belakang dari penelitian ini, yang mana transformasi signifikan pada bidang teknologi serta informasi telah menghadirkan meningkatnya kompleksitas jaringan dan juga sistem yang berguna untuk mendukung mobilitas manusia. Di samping itu, kebutuhan terhadap efisiensi untuk melanjutkan rute terbaik yang memiliki akses terdekat menuju ke tempat tujuan semakin krusial dikarenakan sangat bermanfaat baik untuk memaksimalkan penggunaan waktu perjalanan ataupun meminimalisir biaya pengeluaran. Dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford sebagai salah satu algoritma yang dapat berfungsi dalam menentukan rute yang terpendek, algoritma Bellman-Ford cukup terbukti menjadi salah satu solusi terbaik dalam konteks yang disebutkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan potensi pengimplementasian algoritma Bellman-Ford dalam masalah mengoptimalkan rute dengan membahas aspek-aspek yang berhubungan seperti efisiensi, kecepatan, serta ketahanan pada suatu perubahan kondisi pada jaringan. Diharapkan melalui analisis algoritma Bellman-Ford dapat dengan baik memberikan pengetahuan yang berarti pada proses mengembangkan sistem navigasi, manajemen rute, dan mengatur jaringan menjadi lebih efektif serta optimal. Lalu selanjutnya terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama adalah faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana algoritma Bellman-Ford dapat diimplementasikan untuk mengidentifikasi rute paling dekat dalam jaringan berbobot, serta apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pengimplementasiannya. Lalu rumusan masalah yang selanjutnya adalah tingkat akurasi. Bagaimana tingkat akurasinya didapatkan dalam penggunaan algoritma Bellman-Ford dalam mengidentifikasi rute terpendek dan seberapa dapat diandalkannya dalam memilih keputusan yang tepat dalam sistem navigasi. Lalu selanjutnya ada waktu dan biaya pengeluaran, yang mana bagaimana algoritma Bellman-Ford dapat mengoptimalkan penggunaan waktu perjalanan serta biaya pengeluaran transportasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas dari tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk tujuan menganalisis kontribusi, yang mana tujuannya adalah untuk menganalisis serta mengevaluasi kontribusi algoritma Bellman-Ford dapat meningkatkan pengoptimalan penggunaan waktu perjalanan dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Lalu tujuan selanjutnya yaitu untuk mengukur tingkat akurasi. Mengukur tingkat akurasi yang diperoleh dalam penerapan algoritma Bellman-Ford serta mengevaluasi keandalan algoritma Bellman-Ford dalam mengaruhi pengambilan keputusan navigasi. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi kinerja, yang mana mengidentifikasi kinerja algoritma Bellman-Ford dalam mengatur rute terdekat dalam jaringan berbobot dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja algoritma. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat untuk para pembaca dan juga untuk saya sendiri. Yang mana manfaatnya itu adalah untuk menghasilkan landasan, yang mana itu bermaksud menghasilkan landasan agar dapat mengoptimalkan efisiensi penggunaan waktu tempuh dan dapat meminimalisir pengeluaran melalui pengimplementasian algoritma Bellman-Ford. Lalu manfaat yang kedua untuk memberikan pandangan, yang mana memberikan pandangan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan pengembangan suatu sistem navigasi dan pengaturan rute pada bidang teknologi dan transportasi. Lalu manfaat yang ketiga adalah untuk memberikan pemahaman, yang mana bermaksud untuk memberikan pemahaman terhadap akurasi dan kinerja algoritma Bellman-Ford yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada 4 landasan teori yang bisa dibahas. Yang pertama adalah algoritma Bellman-Ford,
yang merupakan suatu algoritma yang memiliki metode tertentu dalam teori graf yang berfungsi untuk mencari jalur paling efisien dari lokasi awal hingga lokasi akhir dalam graf berbobot. Setiap jalurnya memiliki nilai yang dapat diidentifikasi. Lalu selanjutnya ada graf, yang mana merupakan suatu visualisasi dari atribut-atribut dan hubungannya. Dalam implementasi algoritma Bellman-Ford, graf dapat dijelaskan sebagai suatu struktur data yang memiliki berbagai simpul-simpul atau nodes yang dihubungkan oleh tepi atau edge. Lalu selanjutnya ada sistem navigasi, yang mana merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi sebagai panduan bagi orang-orang atau objek untuk bergerak dari titik awal ke suatu titik baru dengan cara memberikan petunjuk. Pada pengimplementasian algoritma bertujuan untuk tujuan navigasi atau perjalanan. Lalu yang selanjutnya ada rute, yang mana rute dapat disebutkan sebagai suatu jalur atau jalan yang direncanakan dari lokasi awal ke lokasi selanjutnya. Dalam konteks navigasi, rute merupakan barisan lokasi atau titik-titik yang perlu dilintasi agar sampai ke suatu tujuan. Lalu selanjutnya kita akan membahas penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian dilakukan oleh Hutasoit pada tahun 2019, yang mana beliau melakukan penelitian dengan judul pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Bellman-Ford. Penelitiannya terdapat tujuan utama, yaitu untuk mengidentifikasi rute terdekat dari lokasi awal yang merupakan kantor pusat PT JNE di Medan menuju lokasi tujuan, yaitu Helvetia, dengan mengimplementasikan algoritma Bellman-Ford. Pada penelitian ini ditemukannya hasil positif, yang mana ditemukannya rute terpendek dari PT JNE di Medan ke Helvetia menggunakan algoritma Bellman-Ford. Pada penelitian yang bersangkutan, terdapat 13 titik yang dilibatkan, yang mana merupakan batas jalan dan hasilnya divisualisasikan dengan menggunakan metode manual serta menggunakan Visual Basic Net tahun 2008. Lalu penelitian relevan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Basriati S, Safitri E, ISDSA, dan Andi Raja N yang dilakukan pada tahun 2022, yang mana penelitian berjudul implementasi algoritma Bellman-Ford untuk menentukan lintasan terpendek transportasi truk pembuangan sampah, yang mana penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu menentukan lintasan paling dekat untuk alat transportasi truk yang berfungsi sebagai pembuangan sampah dengan lokasi awal yang merupakan kantor Dinas Lingkungan Hidup yang terdapat di daerah Kabupaten Kuantan Senggigi, dan memiliki 5 lokasi tujuan yang merupakan tempat pembuangan sampah Sentajo dengan mengimplementasikan algoritma Bellman-Ford. Pada penelitian ini akhirnya ditemukannya hasil pada penelitian, yang mana bahwa lintasan terpendek terdapat pada lintasan sepanjang 12,2 km dengan melewati 4 titik atau simpul, yang mana penelitian ini telah dilakukan setelah dilakukannya iterasi sebanyak 7 kali iterasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan penelitian, yang mana metode studi kepustakaan atau studi literatur menjadi pendekatan utama yang diadopsi dari penelitian ini untuk mendukung analisis dan pembahasan. Studi literatur ini menggambarkan suatu metode penelitian yang mengimplementasikan dengan menjelajahi sumber-sumber bacaan. Sumber-sumber literatur yang didapatkan harus memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian yang dikerjakan, yang mana memiliki tujuan utama untuk menghasilkan suatu solusi dari rumusan masalah yang tersedia. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan penelitian, yang mana ada beberapa tahapan penelitian. Yang pertama adalah pemilihan topik. Selanjutnya lanjut ke pencarian literatur. Lalu lanjut ke seleksi literatur. Lalu langkah selanjutnya adalah penyusunan kerangka konseptual. Lalu dapat dilanjutkan ke analisis dan sintesis. Dan langkah terakhir adalah penulisan literatur review. Lalu di sini kita akan membahas beberapa sumber data yang digunakan untuk dianalisis. Yang pertama ada suatu jurnal yang berjudul Pencarian Rute Terdekat ke Bengkel Motor Kota Surabaya menggunakan algoritma Bellman-Ford untuk sistem informasi geografis, yang ditulis dan diteliti oleh Fieri L. Pratama dan juga Dodik A. Darmawan pada tahun 2022. Lalu ada jurnal selanjutnya yang berjudul Implementasi Algoritma Bellman-Ford untuk mengoptimalkan rute pengambilan sampah di Kota Palembang, yang ditulis dan diteliti oleh Febrianti Darnis dan Rezania A. Asti pada tahun 2019.
Lalu jurnal selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Bell-Manford untuk menentukan rute terpendek pada survei klaim asuransi yang ditulis dan diteliti oleh Demitra J. Bawole dan juga Hana P. Sernovita pada tahun 2019. Lalu selanjutnya ada suatu jurnal yang berjudul Menentukan Rute Terpendek Mengangkutan Kelapa Sawit Menggunakan Algoritma Bell-Manford yang ditulis oleh Maria W. Adventa dan juga Evi Noviani dan juga Helmi pada tahun 2023. Lalu jurnal yang terakhir ada jurnal yang berjudul Bell-Manford Algorithm for Completion of Route Determination, an Experimental Study yang ditulis oleh Ari Muzakir dan Hutrianto pada tahun 2020. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data yang digunakan serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk teknik pengumpulan data, yang diterapkan pada pengerjaan ini adalah teknik dokumentasi, yang mana peneliti melakukan proses pencarian data yang berkaitan pada hal-hal yang dapat merupakan jurnal atau artikel. Pada penelitian yang dikerjakan, penulis menggunakan sejumlah jurnal yang sudah disebutkan sebelumnya sebagai sumber dengan menjelajahi penelusuran data secara online. Lalu selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data, yang mana teknik analisis data yang digunakan adalah mengidentifikasi sumber literatur yang memiliki ikatan terhadap topik yang dibahas. Dengan mengimplementasikan parameter pencarian sumber yang jelas, peneliti sukses menemukan beberapa jurnal-jurnal yang memiliki ikatan terhadap topik pembahasan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. Setelah mengidentifikasi sumber-sumber yang didapat, selanjutnya peneliti membaca jurnal secara cermat dan memahami informasi yang terdapat pada jurnal tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan proses ekstraksi data dengan mencatat poin-poin yang memiliki makna penting. Dengan adanya proses mencatat, peneliti dapat melanjutkan untuk proses mengklasifikasikan topik yang terkait, yang mana analisis kemudian akan diterapkan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari setiap sumber literatur yang dikumpulkan. Jadi itu adalah bahasan yang terakhir yang akan kita bahas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.